Kematian adalah hal yang hak, yang pasti akan terjadi pada semua makhluk hidup. Kita salah satunya. Semua akan merasakan kematian itu. Hanya waktunya saja yang masih menjadi misteri. Kematian bukan sebuah akhir dari hidup, karena setelahnya kita akan menjalani kehidupan berbeda di alam barzah, menunggu sampai kiamat datang, dan akan dibangkitkan kembali di padang mahsyar. Dihitung semua amalnya dan ditentukan nasib kehidupan setelahnya. Kekal di surga Allah yang penuh kenikmatan, atau kekal dalam penderitaan di neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Inilah kisah detik setelah nyawa kita diambil, perjalanan hidup setelah kematian di dunia. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan berbuat yang terbaik untuk hidup di dunia yang baik, di alam barzah dan di akhirat kelak. Saat maut mendekat di detik terakhir hidup, napas terasa berat. Dunia di sekitar akan menjadi kabur, tapi satu hal menjadi jelas. Malaikat maut telah datang, sebagaimana firman Allah. Malaikat maut yang diserahi tugas untukmu akan mematikanmu. Quran Surat As-Sajdah ayat 11. Jika orang beriman, maka ia akan melihat malaikat berwajah putih, lembut, membawa kain kafan dari surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, malaikat rahmat datang membawa kain kafan dari surga. Hadis riwayat Ahmad. Sementara dadanya akan terasa sesak, ada suara halus yang menenangkan. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Tuhanmu. Makna dari Quran Surat Al-Fajr ayat 27-30. Rasanya seperti pulihan setelah lelah yang panjang. Jika manusia itu penuh dosa, dia akan melihat malaikat berwajah gelap, keras membawa kain dari neraka. Malaikat azab datang dengan wajah hitam serta membawa kain dari neraka. Hadis riwayat Ahmad. Ada rasa takut yang belum pernah ia rasakan. Dingin menyesakkan. Ia akan menangis dalam hati. Aku belum siap. Aku belum tobat. Lalu saat ruh dicabut, keadaan orang beriman akan ditarik selembut air mengalir dari bejana. Sebagaimana sabda Nabi Rasulullah SAW, ruh orang mukmin keluar seperti tetesan air. Hadis riwayat Ahmad. Ada sensasi ringan dan damai, seolah terbebas dari beban dunia. Ia berkata dalam hati, segeralah, cepatkan, aku ingin bertemu dengan Tuhanku. Ini sesuai dengan hadis. Ruh orang yang beriman berkata, cepatkan aku, hadis riwayat Ahmad. Sementara orang yang penuh dosa, ruhnya akan digeret seperti kain basah dari duri. Ruh orang kafir atau pendosa berat dicabut seperti kain basah yang diseret dari duri besi. Hadis riwayat Bukhari. Sakitnya luar biasa. Ia akan menjerit dalam diamnya dunia. Jangan dulu, kembalikan aku ingin berbuat baik. Ucapnya, tapi Allah telah berfirman, ketika mati ia berkata, ya Tuhanku, kembalikan aku, agar aku dapat berbuat amal saleh. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Namun tidak ada jalan kembali. Selanjutnya, ketika kita melihat jasad kita sendiri, ketika melihat tubuh kita dimandikan, ada sebuah hadis yang menyebutkan, ruh mengikuti jasadnya dan melihatnya. Hadis riwayat Muslim. Jika ruh itu adalah orang yang beriman, maka ia akan melihat tubuhnya dimandikan dengan kasih sayang keluarga. Ruhnya merasa teduh, setiap basuhan seperti sinar yang menenangkan. Ia akan berkata, terima kasih, semoga Allah membalas kalian. Namun, jika ia seorang pendosa, maka ia akan melihat tubuhnya dibalik, disiram air, dibersihkan, tapi ruhnya gelisah, takut, dan terus berkata, itu bukan aku belum siap, kenapa aku tak kembali? Ada penyesalan yang membakar hati. Selanjutnya saat dikafani, jasad orang beriman ketika tubuhnya dibungkus kain kafan putih, maka ruhnya merasakan kelembutan. Ia merasa benar-benar siap. Ia mendengar malaikat berkata, ini adalah pakaianmu sampai hari kebangkitan. Makna dari hadis riwayat Ahmad. Ia ingin cepat dikubur, seperti hadis, bersegeralah menguburkan orang beriman, sebab ruhnya ingin segera kembali ke kebaikan Tuhannya. Hadis riwayat Bukhari. Sementara orang pendosa, kain kafan akan membuatnya merasa terperangkap, sesak. Dia tidak ingin dibungkus. Ia akan berteriak dalam diam. Jangan tutup wajahku, aku takut gelap. Tapi tubuhnya tetap dikafani, dan ruhnya menangis. Selanjutnya saat diantar ke kuburan, mayat mendengar suara sandal mereka. Hadis riwayat Bukhari. Jika jasad beriman, setiap langkah semakin mendekatkan dia pada Tuhannya, maka ruhnya akan terasa harum dibawa malaikat ke langit pertama. Pintu langit terbuka untuknya. Pintu-pintu langit dibuka bagi ruh orang yang beriman. Hadis riwayat Muslim. Ruhnya akan berkata, ya Allah, aku rindu bertemu denganmu. Namun jika ia adalah pendosa,
maka langit akan menolak ruhnya. Tidak dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Ruhnya akan ditahan dengan kasar, dilemparkan kembali ke jasadnya yang akan dikubur. Ia akan menjerit, "Jangan, aku takut dikubur." Saat diturunkan ke liang lahat, ketika tubuhnya diturunkan, ruhnya akan merasakan bumi semakin dekat. Orang beriman merasa seperti ranjang istirahat, ada ketenangan halus yang mengalir. Ia berkata dalam hati, "Ini tempat terbaikku sejak aku dilahirkan." Sementara orang pendosa merasa kuburnya terasa sempit, gelap, seolah tanah ingin menelannya. Ia merasakan kecemasan yang luar biasa. Ketika tanah pertama dijatuhkan di atas kafan, ia akan berkata, "Aku sendirian, aku ini benar-benar sendirian." Setelahnya akan datang malaikat Munkar dan Nakir. Tanahnya akan berguncang, lalu dua malaikat datang. Jika jasad itu adalah orang yang beriman, ada pikiran ketenangan. Allah berfirman, Allah meneguhkan orang beriman dengan ucapan yang teguh. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Maka ia akan menjawab pelajar, "Robku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Muhammad." Dia berkata, "Tidurlah seperti tidurnya pengantin." Hadis riwayat Tirmizi. Kuburnya diluaskan, sejauh mata memandang, diterangi cahaya, dibukakan pintu ke surga. Ia akan melihat tempatnya di surga kelak dan berkata, "Ya Allah, segerakanlah hari kiamat." Hadis riwayat Hakim. Sementara orang pendosa, ia akan merasa mimpi buruk, ia akan gugup, takut, lidahnya akan kaku. Walau dulu hafal jawabannya, ia akan berkata, "Aku tidak tahu." Maka kuburnya akan dihimpit hingga tulang-tulangnya remuk. Kuburnya disempitkan hingga tulang-tulangnya remuk. Hadis riwayat Tirmizi. Dibukakan pintu neraka, panasnya menyengat. Ia akan berkata, "Ya Allah, jangan tegakkan kiamat." Hadis riwayat Ahmad. Karena ia tahu setelah itu akan jadi lebih buruk. Keadaan di alam barzah. Jasad akan tidur dengan damai seperti pengantin yang tidur. Hadis riwayat Tirmizi. Setiap hari ia akan merasakan kabar gembira, walau waktu berlalu cepat seperti mimpi. Sementara orang pendosa, waktu terasa ratusan tahun. Panas, sempit, menyesakkan. Tiap pagi ada siksaan baru. Ia mencoba memejamkan mata, tapi tidak bisa. Ia menunggu sambil ketakutan. Lalu terjadilah tiupan sangkakala. Kebangkitan, ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa di langit dan siapa di bumi. Quran Az-Zumar ayat 68. Alam barzah bergetar. Lalu tiupan kedua terjadi. Kemudian ditiup lagi. Lalu mereka berdiri melihat. Quran Surat Az-Zumar. Keadaan untuk orang yang beriman, ia akan bangkit dengan wajah bercahaya. Amal baik menyertainya dalam bentuk sosok yang tampan. Ia berkata, "Inilah hari janjiku dengan Allah." Sementara orang pendosa akan bangkit dengan wajah hitam, mata dalam ketakutan. Amal buruknya datang dalam bentuk makhluk buruk rupa. Ia berkata, "Akulah hamamu. Aku menemanimu sampai akhir." Di padang mahsyar, semuanya akan dimulai. Hari terbesar dalam sejarah manusia. Saat kebangkitan dan kubur dibuka setelah tiupan sangkakala kedua, maka tanah akan berterbangan, langit pecah, gunung hancur, laut meluap, bumi tak berbentuk. Itulah hari yang Allah sebut, hari ketika manusia seperti anai-anai bertebaran, seperti Quran Surat Al-Fari'ah ayat 4. Semua orang akan berdiri, telanjang, tidak membawa apapun kecuali amal. Dalam kerumunan miliaran jiwa akan terbentang dataran luas, tanpa pepohonan, tanpa tempat berlindung, itulah padang mahsyar. Semua manusia sejak Nabi Adam berdiri, tidak satu pun bisa bersembunyi. Orang beriman akan berdiri dalam cahaya yang teduh. Wajahnya bersih, di sekelilingnya para malaikat menuntun. Keringatnya hanya setinggi mata kaki. Itu karena amal kebaikan yang Allah jaga. Sementara orang pendosa akan bangkit dalam ketakutan, wajahnya gelap, keringat mengalir dari tubuhnya sampai ke leher, bahkan menenggelamkan tubuhnya. Seperti disebut dalam hadis, manusia dikeringati sesuai amal mereka. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai mulut, hingga tenggelam dalam keringatnya. Hadis riwayat Muslim. Ia akan terengah-engah, takut, dan malu. Matahari didekatkan dan dibawa sedekat 1 mil dari kepala. Sebagaimana hadis, matahari didekatkan hingga 1 mil. Hadis riwayat Muslim. Bumi mahsyar menjadi tungku raksasa. Untuk orang beriman, ia tidak akan merasakan panasnya karena berada dalam naungan Allah.
7 golongan yang Allah naungi pada hari ketika tak ada naungan kecuali naungannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim akan merasa tenang, teduh, dan damai. Sementara orang pendosa akan merasa seperti dibakar dari atas sampai bawah. Tak ada tempat berteduh, tak ada yang menolong. Ia akan menangis dalam hati. Ya Allah, ini karena dosaku, ini semua karena aku. Di tengah terik dan ketakutan, manusia berbondong-bondong pergi kepada para nabi. Sebagaimana hadis syafaat panjang hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang beriman akan ikut bersama rombongan tenang, berharap akhirnya mereka akan sampai pada Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, akulah yang mendapatkannya. Lalu beliau bersujud di bawah arsy, memohon syafaat dan Allah berfirman, angkatlah kepalamu, mintalah engkau, dan akan kuberikan, dan berilah syafaat, dan akan diterima. Hatinya akan bergetar penuh harapan. Sementara para pendosa akan ikut berdesakan penuh cemas karena ia tahu ia banyak dosa. Ia mendengar orang-orang berkata, ya Muhammad, tolonglah kami. Ia menangis berharap namanya termasuk untuk golongan yang mendapat syafaat Rasulullah. Lalu diberikanlah buku catatan amal. Buku catatan amal akan diberikan di sebelah kanan untuk orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah, adapun orang yang menerima kitabnya dari sebelah kanan, ia berkata, ambillah dan bacalah kitabku. Quran Surat Al-Haqqah ayat 19. Hatinya meledak dengan kebahagiaan. Malaikat tersenyum dan berkata, selamat, hari ini adalah hari kemenanganmu. Ia akan memeluk buku, bangga, bercapur syukur sambil berkata, ini berkat rahmat Allah, bukan amalku semata. Sementara bagi para pendosa, buku amalnya akan diberikan dari sebelah kiri atau dari belakang. Dia akan berkata, aduh celaka aku. Quran Surat Al-Haqqah ayat 25. Ia akan menggeleng-gelengkan kepalanya, menyesal, berteriak, mengapa aku dulu tidak sholat, kenapa aku tidak taat, tapi semuanya sudah terlambat. Setelahnya di hadapan mereka akan tampak timbangan raksasa, mizan. Amal kebaikan akan diletakkan di sisi kanan. Apabila berat, sangat berat, maka orang itu akan tersenyum kecil pada yang lain. Dia akan berpikir, sedekah yang lupa aku ingat, semua membuat timbangan berat. Malaikat berkata, beratnya amalmu karena keikhlasanmu. Ia hampir menangis bahagia. Sementara bagi para pendosa, amal buruk jauh lebih berat. Kebiasaan buruk, waktu yang disia-siakan, sholat yang ditinggalkan, semuanya menumpuk seperti gunung. Ia akan menangis sambil berkata, ya Allah, sedikit saja kebaikan tambahkan, satu saja. Tapi mizan tidak bisa ditipu. Setelahnya sirat, jembatan yang lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Rasulullah bersabda, dipasang jembatan di atas neraka jahanam, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Hadis riwayat Muslim. Di bawahnya neraka menyala, api naik seperti kobaran raksasa. Bagi orang beriman akan melewatinya dengan cahaya di depan kakinya sebesar gunung. Cahaya mereka berjalan di hadapan mereka. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Langkahnya ringan, malaikat memberi salam. Selamat, selamat. Ia akan berlari menuju pintu surga. Sementara orang pendosa akan melangkah dengan gemetar. Cahayanya kecil, kadang padam. Kakinya tergores, hampir tersandung. Setiap kali hampir jatuh, ia akan menjeriti, Allah, ya Allah. Sebagian orang terseret ke neraka oleh kait-kait panas. Ia takut. Para pendosa itu takut. Setelah sampai pada telaga Nabi, Rasulullah bersabda, telagaku lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Siapa yang meminumnya tidak akan haus lama-lamanya. Maka orang beriman akan melihat Nabi SAW. Beliau mengenali umatnya dari cahaya bekas wudhu. Beliau memanggil, umatku, kemarilah. Maka akan minum rasa surganya. Tak bisa diungkapkan. Sementara para pendosa ingin mendekat, tapi malaikat menghalangi sambil berkata, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelahmu. Tidak mengikuti sunnah. Hadis riwayat Bukhari. Maka ia akan ditolak dan itu akan lebih menyakitkan dari api neraka. Wah, perjalanan itu sungguh panjang. Dan semoga kita bisa sampai di surganya Allah, mendapatkan syafaat Rasulullah, dan beribadah di dunia dengan sebaik-baiknya sehingga Allah ridho kepada apa yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.